105 Keluarga nomor 1. Setelah beberapa hari sejak kepergian dari Lei Yunting, Xiao Yuan mengumpulkan semua orang-orang di istananya dan membuat pengaturan besar. Setelah membagi tugas di antara masing-masing petinggi, Xiao Yuan memutuskan untuk mundur dan mempelajari teknik pedang yang baru. Qin Yue dan Kailin tidak berniat untuk mengganggu dan membiarkan Xiao Yuan untuk berlatih. Han Jun dan Kailin kembali ke Menara Pil. Chen Jian diperintahkan untuk menjaga Kailin. Sedangkan Qin Yue tetap tinggal di istana bersama pasukan bayangan. Xiao Rong dan Xiao Seng mengunjungi Qin Yue di istana dan masuk ke dalam. Qin Yue di sana terlihat sangat senang dan meminta orang untuk melayaninya dengan sopan. Salam untuk ayah dan kakek. Saat ini suami sedang melakukan pelatihan tertutup dan gadis ini tidak berani mengganggunya. Kata Qin Yue dengan sopan. Tidak apa. Kami tidak mengabari kedatangan kami sebelumnya. Bagaimana? Apakah kau bahagia? Tanya Xiao Rong dengan santai. Qin Yue mengangguk dan berkata, kami sudah selesai bersenang-senang dan waktunya untuk melanjutkan latihan. Suami akan menyusul kakak tertua pergi dan sudah sewajarnya baginya untuk bekerja keras. Xiao Yuan tidak salah dalam memilih kalian. Tetapi Huyan memberikan kalian beberapa pesan sebelum Xiao Yuan pergi menyusul Lei Yunting. Ibumu itu menginginkan sebuah keturunan dari kalian. Jadi berusahalah dengan keras. Kata mereka berdua dengan jujur. Maafkan gadis ini. Tapi kami berdua tidak bisa melakukannya. Lei Yunting merupakan istri pertama dan kami berdua setuju dengan hal ini. Sebelum kami semua berkumpul maka tidak ada alasan untuk membuat keturunan. Tapi kami akan membicarakan hal ini kepada suami kita nanti. Kata Qin Yue dengan jujur. Qin Yue sedikit membuat alasan dalam hal ini. Lagi pula dia juga ingin pergi dan menyusul mereka berdua nanti. Bukan berarti dia menolak untuk memiliki anak dengan Xiao Yuan. Hanya saja dia takut niatnya akan menghentikannya untuk mengejar mereka. Lebih baik menunggu semua orang berkumpul dan belum terlambat untuk meneruskan garis keturunan. Jika dia memberitahu Kailin tentang hal ini seharusnya dia akan setuju dengan keputusan yang dia ambil. Biarkan mereka yang memutuskan. Mereka memiliki keluarganya sendiri sekarang dan kalian tidak boleh ikut campur. Xiao Seng berkata dengan santai. Xiao Seng melanjutkan. Kedatangan kami kemari hanya untuk meminta Xiao Yuan datang kembali ke keluarga. Namun sepertinya dia tidak akan keluar dalam waktu yang dekat. Memangnya apa yang terjadi di keluarga Xiao? Tanya Qin Yue dengan penasaran. Xiao Ra memutuskan untuk turun dan kursi patriark akan diteruskan oleh Xiao Kang. Bukan hanya itu saja. Setelah perang waktu itu hampir semua patriark ketiga keluarga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh generasi muda yang baru. Kau dan Kailin harus datang untuk menggantikan suamimu. Lagi pula hal ini sangat penting untuk wajah keluarga Xiao. Kata Xiao Seng dengan tegas. Anak ini akan mematuhi perintah kakek dan akan membawa adik Kailin pergi. Qin Yue mengeluarkan 2 botol pil roh dan memberikan mereka masing-masing. Ini adalah pil roh yang dimurnikan adik Kailin. Seharusnya ayah akan bisa menerobos tingkat origin sedangkan kakek bisa menerobos lapisan ketiga. Xiao Rong tersenyum dan berkata, ayah. Bisakah Huyan yang mewakilkan diriku? Aku ingin mundur dan segera menerobos. Kentut. Jika kau berani tidak datang aku akan menyeretmu nanti. Berlatihlah ketika upacaranya selesai dan itu tidak akan terlambat untukmu. Kata Xiao Seng dengan marah. Qin Yue tertawa kecil dengan melihat kerukunan mereka berdua. Xiao Rong menghela nafas panjang dan terlihat tidak senang. Xiao Seng sejujurnya ingin segera berlatih.
Dia terlalu malu karena kedua bocah yang tidak ada setengah dari umurnya sudah melampaui dirinya. Walaupun luka yang dia derita waktu pertarungan dengan si Yingxia sudah sembuh, namun sekarang dia mengalami kemacetan. Hanya dengan bantuan pil roh ini maka dia akan dapat menerobos lapisan ketiga dan mendapatkan wajahnya kembali. Jika dia tahu hal ini akan terjadi maka dia akan memundurkan upacara pengangkatan Xiao Kang menjadi patriark berikutnya. Namun undangan sudah tersebar dan dia hanya perlu bersabar. Qin Yue sendiri tidak buruk dan hanya masalah waktu sampai dia menerobos lapisan ketiga. Sekarang keluarga Xiao mendapatkan kehormatan besar karena memiliki barisan orang-orang yang mengerikan. Semua ini adalah berkat yang dimiliki oleh Xiao Yuan. Bahkan setengah kekuatan keluarga Xiao yang sekarang dapat menandingi kekuatan penuh dari keluarga Ye dan Tang. Namun mereka semua berhubungan dengan baik dan tidak ada permusuhan. Karena itu merupakan kedamaian jadi tidak ada alasan bagi keluarga Xiao untuk bersikap sombong. Bab 306 Wilayah Leluhur. Di sisi lain Xiao Yuan berada di dalam dunia liontin emas dan mengayunkan pedangnya ratusan kali membiasakan diri dengan pedangnya untuk menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu tidak terhitung berapa kali dia mengayunkan pedangnya. Namun perkembangannya jauh lebih baik. Kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat karena tekanan pedang yang di tangannya. Xiao Yuan merasa bahwa kekuatan jiwanya sudah menerobos ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Xiao Yuan duduk di tanah dan mulai mempelajari teknik pedang yang diberikan ayah Lei Yunting. Sebuah bayangan muncul di atas langit dan memainkan gaya pedang yang luar biasa. Teknik tubuh pedang yang tidak terkalahkan. Gerakannya selalu tegas dan lurus tanpa adanya keraguan. Gerakan seperti ini sangat mendominasi dan hampir mustahil untuk dihancurkan. Menggunakan semua objek sebagai pedang tidak terkecuali tubuh sendiri. Xiao Yuan melanjutkan. Bahkan ki pedang dapat dikeluarkan tanpa menggunakan origin ki. Kemampuan ini sudah di luar akal sehat. Bahkan jika dia tidak menggunakan basis kultivasinya, hanya dengan ki pedangnya saja sudah cukup untuk membunuh musuh. Hal ini sudah seperti sebuah singa yang menunjukkan taringnya. Niat pedang pembunuh sangat ganas dan diharuskan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk membunuh musuhnya. Namun teknik pedang ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Bahkan bisa menggantikan sumber ki origin dalam menggunakannya. Terlihat tenang namun sangat tajam. Menggunakan tubuh dan pikiran sebagai pedang. Ini adalah bentuk dari pedang yang tak tertandingi dan merupakan pemahaman penuh. Bagi mereka kultivator pedang biasanya mereka akan mengasah ki pedang mereka ke tingkat yang ekstrim. Namun teknik ini jauh berbeda. Membuat segala sesuatunya menjadi pedang dan singkatnya dapat memotong belenggu seolah tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa dia potong. Bahkan seorang master pedang sejati tidak mungkin untuk memiliki pemahaman seperti ini. Ayah dari Lei Yunting sangat luar biasa jika dia dapat menciptakan teknik pedang yang tak terkalahkan seperti ini. Seiring berjalannya waktu kultivasi Xiao Yuan semakin meningkat namun tidak dapat membuat terobosan. Karena prinsip dunia di tempat ini terlalu rendah. Tidak memungkinkan baginya untuk dapat membuat terobosan. Bing tiba-tiba muncul dan berkata, "Kau sudah menghabiskan sumber daya yang besar untuk sampai ke tingkat ini. Sudah saatnya aku memberitahu keadaan di luar sana. Tolong katakan. Aku sangat penasaran dengan hal ini sejak dulu," kata Xiao Yuan dengan semangat. "Baiklah. Selain tingkat origin masih ada 3 tingkat di atasnya. Tingkat primordial. Tingkat Sein dan puncaknya berada di tingkat Kaisar bergelar. Dunia itu sebut dengan wilayah leluhur. Kami binatang suci bisa dikatakan sebagai eksistensi yang menyamai seorang Kaisar bergelar," kata Bing dengan santai. Bing melanjutkan.
Tempat itu sangat besar dan bahkan dunia kecil ini tidak ada sepersepuluhnya. Banyak kekuatan besar yang berdiri dan hanya ada 5 kaisar yang berkuasa. Namun semenjak kematian kaisar perang dan keempat yang lainnya, tempat itu hanya memiliki 4 kaisar pengganti. Mengapa? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Apakah kau tahu mengapa aku menyebutmu sebagai salah satu potensi yang akan menjadi kaisar bergelar di masa depan? Karena kaisar perang yang sebelumnya masih hidup dan memegang pengakuan kehendak prinsip dunia. Namun sekarang kehendak itu berpindah kepadamu. Singkatnya itu akan menjadi bom waktu sampai kau ditemukan oleh orang lain dan diburu oleh orang-orang kuat lainnya. Kata Bing dengan sungguh-sungguh. Konyol. Bukankah aku datang ke tempat itu untuk mati? Kata Xiao Yuan dengan keras. Memang ada jalan lain untuk menjadi salah seorang kaisar bergelar, yaitu memiliki pemahaman Dao yang lebih tinggi dari kaisar itu sendiri. Namun tidak ada satupun orang yang dapat mencapai itu. Karena kau memiliki modal awal, maka itu adalah hal yang baik. Aku secara pribadi akan menyegelnya dan keberadaanmu tidak akan bisa dirasakan oleh keempat kaisar lainnya. Kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas lega dan berkata, aku memang tidak takut mati. Tapi aku juga tidak ingin melakukan pertarungan yang putus asa. Selama itu bisa disembunyikan maka bukan masalah untuk pergi. Kau mungkin akan sedikit mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan ini. Namun ini jauh lebih baik daripada diburu oleh orang-orang kuat. Kata Bing dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan sependapat dengan Bing. Tidak masalah untuk mengalami sedikit luka dan menjamin kehidupan yang baik tanpa rasa khawatir. Setelah kau menguasai teknik pedang itu maka kekuatanmu akan meningkat. Tidak perlu terlalu buru-buru untuk berangkat. Terkadang kau harus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di sana. Kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan melanjutkan pelatihannya dan memasuki keadaan pencerahan niat pedang. Semakin cepat maka semakin bagus baginya untuk mengejar ketertinggalan dari Lei Yunting. Bab 307 Jangan terburu-buru. 3 bulan telah berlalu dengan cepat sejak Xiao Yuan melakukan pelatihan tertutup. Ki pedang yang menyelimuti tubuhnya terlihat menakutkan dan memancarkan aura yang setajam pedang. Xiao Yuan baru menguasai 1/4 dari keterampilannya. Namun saat ini dia sudah bisa menggunakan pedang barunya dengan bebas. Selain ketahanannya yang sangat kuat dan tajam, pedang ini juga bisa memakan jiwa yang mati di bawah ketajamannya dan memperkuat penggunanya. Terlebih tuan itu membentuk arai yang menyembunyikan aura pedang ini. Artifak Sein ini mungkin yang terbaik untukmu. Kata Bing dengan jujur. Aku menggunakan banyak usaha dalam menggunakannya dengan bebas selama 3 bulan. Aku tidak akan berkorban jika artifak ini adalah sampah. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Bing berpikir bahwa orang itu memang sungguh sesuatu. Untuk menyembunyikan aura menggunakan arai kecil di pedang ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Pedang ini direndam dengan esensi darah naga sejati. Terlebih pedang ini memiliki aura dari binatang suci. Untuk menekannya saja bukanlah hal yang mudah. Namun apa yang mengejutkan adalah Xiao Yuan yang hanya butuh 3 bulan untuk menggunakannya. Bakatnya mungkin tidak terlalu bagus jika dibandingkan jenius di tempat itu. Namun kegigihan dan cara berpikirnya tidak boleh diremehkan. Menciptakan api suci dengan tangannya sendiri dan keberaniannya untuk mengambil resiko demi peningkatan kekuatannya. Mungkin bisa dikatakan bahwa Xiao Yuan merupakan orang biasa yang berjalan menuju puncak. Ketika dia sampai di sana maka semuanya akan dimulai dari nol. Seberapa besar perkembangan yang akan dia tunjukkan maka itu tergantung seberapa besar dia berusaha. Wilayah leluhur akan diberikan badai besar dan yang menjadi pusatnya adalah Xiao Yuan.
Penerus dari Kaisar Perang akan kembali dan semua prinsip dunia akan lengkap. Bing yakin bahwa setidaknya para jenius yang disebut sebagai putra dewa itu akan digeser oleh Xiao Yuan mengingat fondasinya lebih kuat dari mereka semua. Aku akan pergi keluar dan beristirahat. Aku tidak ingin mengalami kecelakaan karena terlalu banyak berlatih. Kata Xiao Yuan dengan santai. Yah. Jika lelah maka istirahatlah. Memaksakan diri akan menjadi hal yang buruk bagi dirimu. Bing tidak masalah dengan hal ini. Xiao Yuan melambaikan tangan dan keluar dari dunia liontin emas. Kamarnya terlihat sangat rapi dan kemungkinan dibersihkan oleh pelayan setiap hari. Xiao Yuan berjalan keluar dan suasana di istana menjadi lebih hidup. Qin Yue membawa beberapa pelayan dalam melakukan pekerjaan pembersihan dan beberapa orang untuk pekerjaan politik. Xiao Yuan berjalan keluar ruangan dan kesadaran ilahinya menyebar. Segera dia pergi ke aula istana dan berniat bertemu dengan Qin Yue. Di sana Qin Yue sedang memejamkan mata dan tertidur dengan pulas di singgasana miliknya. Perlahan Xiao Yuan masuk dan meminta pelayan di belakang Qin Yue untuk diam. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk keluar dan tidak mengganggunya. Qin Yue perlahan membuka matanya dan mendengar langkah kaki ke arahnya. Matanya terbuka lebar saat melihat Xiao Yuan yang sudah keluar dari latihannya. Suamiku, sudah selesai? Tanya Qin Yue yang langsung berdiri. Xiao Yuan tersenyum dan menggendongnya. Dia membawanya ke tempat tidur dan membuatnya tidur dengan nyaman di dalam pelukannya. Jika lelah maka istirahatlah. Kita bisa membicarakannya nanti. Istriku yang cantik ini sudah bekerja keras. Maafkan aku karena terlalu fokus dalam latihan dan tidak bisa membantumu. Kata Xiao Yuan dengan tulus. Aku tidak lelah sama sekali. Jujur saja duduk dan berdiam diri membuatku sangat bosan. Sesekali saudari Kailin mengunjungiku tapi setelah dia pergi tempat ini menjadi sangat sepi. Qin Yue melanjutkan. Ngomong-ngomong kakak ipar Xiao Kang sudah menjadi patriark keluarga Xiao. Mereka tidak mengundangmu karena tidak ingin mengganggumu dalam latihan. Jadi aku dan Kailin menggantikanmu untuk hadir dalam upacara. Itu bagus. Aku juga terlalu malas untuk pergi. Apakah kakek tidak menyampaikan sesuatu? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bukan kakek melainkan ibumu. Kata Qin Yue dengan santai. Apa yang dia inginkan? Tanya Xiao Yuan dengan keringat dingin. Hehehe. Ibu meminta kita untuk segera memiliki keturunan. Ibu sudah tidak sabar untuk melihat dirinya sebagai nenek. Kata Qin Yue dengan jujur. Lalu, apakah kita harus memulainya segera setelah mengunjungi Kailin? Xiao Yuan tersenyum penuh arti. Kau bisa melakukannya kapanpun tapi jangan buat kami hamil. Ingat. Lei Yunting adalah yang pertama dan aku sudah membicarakannya dengan Kailin dan dia setuju. Qin Yue melanjutkan. Sebelum kita bertiga berkumpul bersama jangan terburu-buru untuk memiliki keturunan. Kita adalah istrimu sekarang dan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Belum terlambat jika kita membuatnya beberapa puluhan tahun. Bab 308 Bakat Biasa. Xiao Yuan menyempatkan waktu untuk kedua istrinya dan membicarakan banyak hal. Walaupun banyak orang yang mencarinya, Xiao Yuan sama sekali tidak memperdulikan mereka. Hingga untuk beberapa minggu Xiao Yuan mulai melanjutkan latihannya lagi. Waktu terus berlalu dan tak terasa sudah 2,5 tahun Xiao Yuan tenggelam dalam pemahamannya dalam teknik tubuh pedang tak terkalahkan. Perlahan dia membuka matanya dan sinar cahaya emas terpancar dari pupil matanya. Cahaya itu melesat keluar dan memotong segala sesuatu yang ada di depannya. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan ki pedang yang sangat besar tercipta di atas langit.
Niat pedang yang sangat mengerikan ini sudah mencapai puncaknya dan Bing hanya bisa kagum melihatnya. Niat pedang ataupun yang lainnya tidak seharusnya mudah dipelajari. Walaupun mereka memiliki panduan namun hasil seperti ini terlalu cepat. Bing tidak dapat menyimpulkan apakah Xiao Yuan memang terlahir dengan bakat untuk menggunakan pedang atau dia hanya orang gigih yang bodoh. Namun Bing dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Xiao Yuan dan cara belajarnya memang sangat cepat. Gerakan sekecil apapun dia akan memperhitungkannya dengan baik dan mengasah potensinya jauh lebih tinggi. Menciptakan api suci dari api bumi itu saja merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Sekarang dia memiliki pemahaman sempurna tentang pedang dan para jenius sekte yang disebut Putra Dewa itu bukanlah tandingan untuk Xiao Yuan. Ki pedang di atas langit mulai berayun dan menghantam tanah dengan keras. Jurang yang panjang dan besar mulai terbentuk dan membuat tanah berguncang. Hampir setengah daratan terbelah oleh keganasan ki pedang yang sangat besar yang dimainkan oleh Xiao Yuan. Selamat karena berhasil dalam menguasai teknik pedang yang mengerikan ini. Bahkan di wilayah leluhur tidak ada satupun orang yang dapat menandingi teknik pedang milikmu. Bing memberikan ucapan selamat dengan tulus. Xiao Yuan mengepalkan tangannya dan berkata, tetap saja jika hanya teknik pedang maka itu masih kurang. Kultivasi adalah yang utama dan sekarang kekuatanku berada di puncak tingkat origin dan seakan mau meledak. Itu adalah hal yang wajar. Setelah sampai di wilayah leluhur kau akan memulai terobosan ke tingkat primordial. Tapi sebelum kita pergi maka rencana sangat dibutuhkan demi masa depanmu. Kata Bing dengan santai. Kau lebih mengenal tempat itu dan ada baiknya memberikanku beberapa saran. Tanya Xiao Yuan kepada Bing. Singkat saja. Prinsip Kaisar aku sudah menyatukan dengan dunia liontin emas. Selama kau bisa berada di puncak tingkat Sein dan mempelajari hukum pertempuran surga maka kau akan menjadi Kaisar kelima. Namun di sana kau membutuhkan banyak hal dan bergabung dengan salah satu sekte adalah kuncinya. Bing memberikan saran kepada Xiao Yuan. Apakah tidak bisa jika aku menjadi kultivator yang mandiri? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Jika bergabung dengan sekte jujur saja Xiao Yuan merasa tidak enak. Di sekte langit dia mengalami banyak pengalaman buruk. Semua yang dia dapatkan berkat kerja kerasnya sendiri. Terlebih alasan dia sangat menghargai sekte langit adalah karena Lei Yunting. Seseorang pernah berdebat denganku tentang masalah ini dan menceritakan kisah hidupnya. Sejauh apapun kau melangkah kau butuh dukungan besar di belakangmu. Jelas dengan kondisiku saat ini aku tidak bisa mendukungmu. Sekte menyimpan banyak sumber daya dan hubungan dengan kekuatan lainnya. Bing melanjutkan. Jujur saja di wilayah leluhur memiliki jenius muda yang disebut dengan Putra Dewa. Mereka memiliki bakat dan potensi untuk memperebutkan posisi Kaisar bergelar. Jika menghitung masalah tahun maka kekuatan mereka yang sekarang paling tidak berada di tingkat primordial lapisan pertama atau kedua. Namun bukan lawanmu sama sekali. Hei. Jika aku lebih kuat maka bukankah aku layak disebut sebagai Putra Dewa? Xiao Yuan terlihat sangat bangga. Kau itu putra Xiao Rong dan ayahmu bukan dewa. Jangan terlalu percaya diri. Kata Bing dengan sedikit mengejek. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasa kesal. Tapi apa yang dikatakan Bing adalah kebenaran dan mereka berdua tertawa bersama. Mereka yang menyandang gelar Putra Dewa memiliki bakat yang nyata. Singkatnya kau hanya maniak pertarungan yang gigih dan peluangmu tidak kecil. Di sana ada sebuah batu yang dapat mengukur bakat. Namun dalam satu kali lihat aku sudah tahu kalau bakatmu itu biasa-biasa saja.
Bing melanjutkan. Namun setelah melihatmu, bagiku bakat sama sekali bukan tolak ukur yang memiliki pengaruh besar. Di umur yang masih muda kau bahkan dapat menyaingi mereka para putra dewa. Lalu apa gunanya penilaian tentang bakat? Semuanya adalah omong kosong yang dibuat oleh kalian para manusia. Benar. Kita memiliki pemikiran yang sama. Selama ada kerja keras dan kemauan maka apapun bisa dicapai. Kata Xiao Yuan yang sangat setuju dengan Bing.